Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 491-495. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dadanya menjadi sunyi, sampai-sampai tak terdengar suara apapun, bahkan suara napas pun tidak. Kinmu dapat bergerak bebas dalam kegelapan, dan juga tanpa suara. Setetes keringat menetes ke dalam genangan darah dengan suara pelan. Pemilik keringat itu segera bergerak, tetapi rasa sakit mengalir deras di hatinya. Jantungnya seperti tertusuk tongkat bambu. Kinmu mencabut tongkat bambu dan melangkah maju tanpa suara. Suara mayat yang ambruk terdengar dari belakangnya. Hal itu langsung menimbulkan reaksi keras. Para iblis luar angkasa di sekitar pun menyerang, melepaskan seni ilahi dan senjata roh cemerlang ke arah tempat suara itu berasal. Di antara kilatan seni dewa dan senjata roh, Kinmu bergerak di dalam peti seperti hantu, dan praktisi seni dewa mati satu persatu di bawah tangannya. Ketika cahaya menghilang, dan kegelapan kembali sementara mayat praktisi seni dewa bergoyang dan runtuh. Keadaan di sekitarnya kembali sunyi lagi. Bagian dalam peti itu memiliki radius 300 yard, yang merupakan area seluas sekitar 10 hektar atau lebih. Jika ratusan orang tersebar di tempat seperti itu, mereka tidak akan merasakannya, bahkan jika salah satu dari mereka adalah raksasa seperti naga kilin. Namun bagi para praktisi seni dewa, tempat itu tampak sangat padat. Seni ilahiyah dapat menjangkau siapapun dalam sekejap, dan beberapa seni yang kuat bahkan dapat menyapu seluruh sudut ruang. Ketika Kinmu menarik mereka semua ke dalam peti, semua orang menjadi panik dan langsung mulai bertarung. Itulah sebabnya peti itu bergetar hebat pada awalnya. Kegelapan telah membawa kekacauan pada kelompok itu, dan untuk melindungi diri mereka sendiri, semua orang menyerang siapapun yang paling dekat dengan mereka. Karena itu, cukup banyak praktisi kuat yang tewas di tangan mereka sendiri. Namun kekacauan itu tidak berlangsung lama karena pemimpin mereka merupakan praktisi kuat alam makhluk surgawi yang memerintahkan mereka untuk tetap tenang. Praktisi kuat alam makhluk surgawi itu cerdas, tetapi dia dibunuh oleh Kinmu pada saat berikutnya, dan kekacauan kembali terjadi. Kinmu menggunakan tongkat bambunya untuk membunuh orang, dan bahkan praktisi kuat alam makhluk surgawi tidak dapat melarikan diri dari pertarungan jarak dekat dengannya. Setelah kekacauan diredakan, seseorang mencoba membuka peti itu untuk membiarkan cahaya masuk, tetapi dia ditikam oleh Kinmu. Sementara itu, ada beberapa pergumulan hidup dan mati lagi. Semua orang yang masih hidup di dalam peti itu takut akan keselamatan mereka sendiri. Mereka menahan napas, detak jantung, dan bahkan luka-luka mereka. Mereka tidak ingin darah mereka mengalir keluar dan memberitahu Kinmu tentang lokasi mereka. Mereka bahkan harus menutup mata agar tidak ketahuan lokasinya dalam kegelapan. Sebagai praktisi seni dewa, semua orang biasanya mengolah seni dewa murid yang memancarkan cahaya. Titik-titik cahaya di dunia gelap itu tidak diragukan lagi merupakan target terbaik bagi Kinmu. Ia bagaikan kelelawar di kegelapan, muncul dan menghilang tanpa diduga. Suara apapun akan menarik perhatiannya dan membawa kematian bagi pemiliknya. Di dalam kegelapan yang menyesakkan itu terbaring seorang raja iblis yang dapat merenggut nyawa siapa saja. Ketika peti itu terbuka untuk memuntahkan beberapa mayat lagi, cahaya bersinar dari atas dan semua orang merasakan darah mereka membeku. Mereka semua bergerak, tidak berani lagi untuk tetap berada di tempat yang sama. Setelah beberapa saat, suara seni ilahi yang bertabrakan dan mayat-mayat yang berjatuhan dapat terdengar. Beberapa orang lagi tewas dalam kekacauan itu. Aku tidak tahan lagi. Salah satu, setan ekstrateritorial, akhirnya tidak tahan lagi dengan suasana yang mengerikan itu dan hancur secara mental. Dia melemparkan semua jenis seni ilahi dan senjata roh ke segala arah sambil berteriak dengan keras. Mati, kalian semua, mati. Kekuatan mereka sangat besar dan dapat dengan mudah menutupi area seluas 300 yard. Senjata rohnya juga sangat tajam. Senjata itu menyapu ke segala arah, memaksa orang-orang dalam kegelapan untuk bertahan. Di dalam dada, kekacauan kembali meletus, dan teriakan-teriakan keras terdengar di seluruh tempat. Segala macam senjata roh dan seni ilahi berhamburan secara acak. Setelah sekian lama, praktisi seni dewa yang sudah gila itu terengah-engah dan berhenti.
Tidak ada lagi suara di sekitarnya kecuali celananya. Mati. Pria itu tercengang. Ia terkejut dan gembira saat tertawa keras. Kalian semua mati. Semua mati. Aku selamat, hanya aku yang hidup. Desir. Sebatang tongkat bambu menusuk mulutnya dan keluar dari belakang kepalanya. Peti itu terbuka, dan keempat sisinya terbuka. Cahaya menyinari ruang seluas 300 yard. Namun di dalamnya, hanya ada Kinmu, Pangongso dengan wajah pucat, serta naga kilin yang menggigil di sudut. Dia telah menyusut hingga ukuran 3 meter dan bersembunyi di balik beberapa rak. Kulit dan dagingnya yang tebal baik-baik saja, tetapi senjata roh dari semua ukuran menutupi tubuhnya. Di antara mereka, bahkan ada beberapa pedang yang jelas milik Kinmu. Jelas bahwa sejumlah serangan telah mengenainya dalam kekacauan itu. Dia bertubuh besar. Meskipun dia berusaha keras mengecilkan tubuhnya, dia tetap tidak luput dari serangan yang tidak sengaja mengenainya. Seluruh tanah dipenuhi mayat, masing-masing mati dengan cara yang berbeda. Ada yang ditusuk dengan tongkat bambu, ada yang kepalanya dibelah dengan pisau, ada yang digantung di lukisan dan kepalanya dihapus. Bahkan ada beberapa sapi dan kambing serta praktisi seni dewa yang ditusuk ke landak. Ada juga orang yang tertimpa peluru pedang dan bahkan sarang naga sejati. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka mati di tangan orang-orang mereka sendiri. Situasinya terlalu kacau. Untuk melindungi diri, semua orang tidak punya pilihan selain saling membunuh. Mereka yang tewas di tangan Kinmu, Pangongso, dan naga kilin sebenarnya adalah minoritas. Mereka berjumlah paling banyak 30%. Pangongso menyeka noda darah di wajahnya, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Dalam kegelapan yang pekat, Kinmu pernah bertabrakan dengannya sekali. Jika dia tidak menggunakan jurus pamungkas Istana Emas Roland sehingga pemuda itu menyadari bahwa itu adalah dia mungkin juga telah terhapus oleh Kinmu. Di tengah kekacauan itu, dia menderita banyak luka dan berhasil menyingkirkan cukup banyak lawan, tetapi saat yang paling berbahaya adalah saat Kinmu mendekatinya. Dia hampir kehilangan nyawanya saat itu. Meskipun Pangongso telah lolos dari serangan mematikan Kinmu, ulu hatinya masih berlubang karena terkena tongkat bambu. Ini terjadi karena ia menghindari tusukan di jantung. Lehernya juga dipaksa membungkuk dengan sangat parah untuk menghindari pisau pembantai babi. Kinmu mungkin tidak akan menyerangnya lagi setelah mengenali seni ilahinya, tetapi Pangongso curiga bahwa bocah itu sudah tahu itu adalah dia sejak awal. Di tengah kekacauan pertempuran, dia hanya berpikir untuk menyingkirkannya juga. Tentu saja, Pangongso tidak punya bukti untuk itu jadi tidak baik baginya untuk mengemukakannya. Berlumuran darah, Kinmu menyeret mayat-mayat keluar dari peti satu persatu. Dia juga menderita banyak luka dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia hampir mati karena serangan yang dikirim secara liar ke segala arah. Di antara lawan-lawannya, ada beberapa praktisi kuat alam makhluk surgawi. Seni ilahi mereka bahkan lebih kuat daripada yang lain, dan serangan dari roh primordial mereka sangat mengerikan. Jika satu serangan saja mengenai, dia pasti akan mati bahkan jika dia menggunakan tubuh penguasa naga sejati. Namun, dia telah diserang oleh banyak seni ilahi dan senjata roh lainnya. Jika bukan karena iblis ekstrateritorial yang tiba-tiba menjadi gila, akan sulit baginya untuk menjadi orang terakhir yang bertahan. Pangongso maju ke depan, dan mereka berdua melemparkan mayat-mayat itu ke dalam kegelapan tanpa suara. Tidak lama kemudian, peti itu dibersihkan. Kinmu tidak membuang senjata roh, setan ekstrateritorial, dan sekarang memasukkan semuanya ke dalam karung taotinya. Setelah itu, dia memanggil kembali senjata roh yang telah dia tinggalkan selama pertarungan. Suara, suara, suara. Garis-garis darah menyembur keluar dari tubuh kilin naga saat beberapa pedang terbang terhunus dan menyatu dengan peluru pedang Kinmu. Naga kilin melihat luka terbuka yang masih mengeluarkan darah sebelum menatap Kinmu. Master Sekte, kau memukulku. Tidak, jangan bicara omong kosong, itu kecelakaan. Kinmu hanya menyangkalnya. Pangongso ragu sejenak, lalu mengambil kesempatan saat naga kilin menjilati lukanya untuk mengeksekusi peluru pisaunya. Beberapa pisau terlepas dari pantat naga kilin dan menyatu dengan peluru pisaunya. Naga kilin sangat marah. Grandmaster, apakah kamu juga memukulku? Pangongso batuk darah dan menatap Kinmu yang pura-pura tidak melihat apapun. Kecelakaan, itu pasti kecelakaan, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Master Sekte Qin, apakah kamu masih punya air liur naga? Berikan sedikit padaku, aku juga terluka. Kinmu membuka tas taotinya dan mengeluarkan beberapa botol air liur naga. Pangongso ragu-ragu tetapi tidak berani mengambilnya. Dia menggaruk kepalanya. Tiba-tiba aku merasa takut menggunakan air liur naga milik Master Sekte Qin untuk mengobati luka-lukaku.
Aku tidak yakin apakah itu akan menyembuhkan lukaku atau aku akan mati karena racun. Jangan gunakan jika kau tidak mau. Kinmu membuka ludah naga itu dan mengoleskannya pada lukanya. Pangongso menatap naga kilin yang saat ini sedang mengeksekusi api kilin untuk melelehkan sisa senjata roh di tubuhnya. Ketika naga kilin melihatnya berjalan tanpa malu-malu, dia langsung marah dan membalikkan pantatnya untuk menghadapinya, memperlihatkan beberapa luka yang dalam. Apakah menjilati luka menyenangkan? Kau ingin aku menjilati lukamu? Ayo, jilat lukaku dulu. Wajah Pangongso berubah hitam seperti arang, dan dia berkata dengan hati-hati, aku hanya ingin meminjam air liur naga dan tidak memintamu untuk menjilatinya. Jika kamu bisa mengasihaniku. Hati naga kilin melunak. Dia tidak tahan lagi dan memuntahkan ludah naga dalam mulut besar. Jilat saja sendiri. Pangongso mengambilnya dan mengoleskannya pada lukanya. Mereka mengobati diri mereka sendiri, dan Kinmu mengeluarkan lebih banyak air liur naga untuk mengolesi luka di pantat naga kilin. Namun, bahkan setelah beristirahat cukup lama, kaki mereka masih terasa sakit. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar, dan Kinmu berjuang untuk bangkit. Dia mengeksekusi mata langit Cinabar, dan sosok berjubah merah darah muncul dalam kegelapan. Pangongso juga berdiri dengan gemetar dan membuka labu besar di belakangnya. Air terjun darah melayang dan menggantung di langit. Naga kilin mencoba untuk bangkit, tetapi anggota tubuhnya yang lemah tidak mampu menopang tubuhnya. Ia merasa lebih baik saat duduk, jadi ia tetap seperti itu dan menyemburkan api sejatinya. Lengan Kinmu terkulai, tidak mampu mengangkat peluru pedang. Dia hanya bisa menjentikkan jarinya sehingga pedang bebas akan terbang keluar dan melayang di dekat ujung jarinya. Itu sangat bagus. Seorang pemuda berjalan mendekat sambil menenteng pisau panjang di punggungnya. Namun, dia tidak berjalan mendekati mereka. Sebaliknya, dia berhenti dan mengamati dengan saksama ratusan mayat di antara mereka. Dalam kegelapan, monster-monster itu mengabaikannya. Tampaknya itu hanya efektif terhadap orang-orang di dunia ini. Bagi pengunjung dari luar angkasa seperti dia, mereka bukanlah ancaman. Membunuh sepasukan pengintai pengawal elit roh surgawiku, kau sangat kuat. Pemuda yang membawa pisau panjang itu menggoyangkan jubahnya yang penuh dengan darah segar. Ia menatap Kinmu dari balik kegelapan dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku Luo Wushuang dari pengawal elit roh. Beranikah dirimu yang terhormat mengumumkan nama mereka? Pangongso terkekeh. Luo Wushuang, pengawal elit roh. Belum pernah kudengar sebelumnya. Bocah cilik, kau tampak cakap, datanglah untuk mati. Pemuda dengan pisau panjang itu acuh tak acuh. Saya mengagumi semua orang di sini, yang benar-benar membunuh begitu banyak ahli hanya dengan mengandalkan 2 orang dan seekor babi. Kemampuan kalian tidak mungkin lemah untuk mencapai itu, tetapi mereka hanya pengintai. Pengawal elit roh adalah pasukan yang memilih yang terbaik dari para elit di antara generasi muda surga dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para pengintai ini. Kalian, kumbang tanah Kaisar Agung, memiliki kemampuan seperti itu benar-benar layak dihormati, jadi aku meminta nama kalian agar reputasi kalian tetap hidup setelah kalian mati. Tapi karena kalian tidak menginginkan itu, dia mencabut bilahnya dan menebas ke bawah melawan angin. Cahaya pisau itu tampak seperti telah dilatih ribuan kali saat mendarat melawan angin. Cahaya itu bertambah dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, terbagi secara berurutan. Ketika seluruh gerombolan itu berada di depan Kinmu dan yang lainnya, mereka telah memenuhi langit dengan cahaya pisau. Pangongso berteriak dengan marah dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Air terjun darah itu berubah menjadi patung Buddha darah yang berhadapan dengan cahaya pisau. Mereka menghancurkannya. Namun, dengan hantaman Buddha darah, cahaya pisau itu menjadi tidak stabil untuk sesaat. Namun Pangongso terduduk di tanah dan terengah-engah. Ia tidak memiliki kekuatan sihir lagi. Kinmu menjentikkan jarinya ke atas, dan pedang bebas melayang, menembus jaring pisau dan tiba di samping pemuda itu dalam sekejap. Dia mencoba menggunakan sisa tenaganya untuk melakukan gerakan pedangnya karena dia tidak bisa lagi membela diri. Naga kilin meraung, dan sisik-sisik di tubuhnya beterbangan. Sisik-sisik itu seperti puluhan ribu perisai besar yang menjulang di hadapan Kinmu. Pemuda itu bergerak tak terduga untuk menghindari cahaya pedang sembari mengangkat pisaunya untuk bertahan. Keahliannya dalam menggunakan pisau telah mencapai kesempurnaan, dan ada keagungan dalam hal itu. Kinmu menggunakan sisa tenaga dan ki vitalnya untuk menggerakkan pedangnya. 18 bentuk pedang berubah tak terduga, dan saat gerakan terakhir dilakukan, pemuda itu mendengus lengannya yang memegang pisau terputus. Dia meraihnya dan segera mundur, menjauh sejauh 1 mil dalam sekejap. Siapa kalian? Laporkan nama kalian, teriaknya dengan tegas.
Kinmu menduga bahwa ki vitalnya hampir habis dan tidak dapat mencapai jarak 1 mil, jadi dia hanya menarik kembali pedangnya. Pedang Carefree berputar cepat di sekelilingnya, membuatnya tampak seolah-olah dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Master Sekte Surgawi, Kinmu. Dia tersenyum dan menambahkan dengan santai, di sampingku adalah Grandmaster Istana Emas Roland. Ekspresi Pangongso berubah sedikit. Luo Wushuang berbalik untuk pergi, dan suaranya terdengar dari jauh. Master Sekte Surgawi Kinmu, Grandmaster Istana Emas Roland, ketika aku mencapai kesuksesan di masa depan, aku pasti akan membalas kalian berdua dengan sangat baik, membalas dendam atas lenganku yang terputus. Jangan mati terlalu dini. Dia lalu menghilang dalam kegelapan yang pekat. Kinmu tetap berdiri tegak seperti sebelumnya, dengan pedang bebas berputar di sekelilingnya. Dia tidak tenang dan menatap ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela napas lega. Wajah Pangongso berubah masam dan dia menggerutu, Master Sekte Qin, mengapa Anda harus mengumumkan nama kami? Apa yang harus kami lakukan sekarang? Jika kita tidak menyebutkan nama kita, dia mungkin tidak akan mundur. Aura Kinmu tiba-tiba melemah, dan dia jatuh terduduk. Pedang Carefree jatuh ke tanah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkannya lagi. Jika dia tetap bertarung sampai mati, kita benar-benar tidak akan bisa menang melawannya. Hanya setelah mendengar nama kita, dia akan pergi. Pangongso berusaha keras untuk berdiri sambil menatapnya dengan tatapan penuh perhitungan. Segumpal darah keluar dari bloodset kalabashnya saat ia menghitung apakah ia harus mengambil kesempatan untuk menyerang Kinmu sekarang sambil berpura-pura marah. Kau bisa saja mengatakan nama palsu. Kinmu mengangkat alisnya, dan pedang Carefree yang berada di samping kakinya diam-diam mengangkat ujungnya sambil berkata dengan lemah, saat aku melakukan sesuatu, aku tidak pernah mengucapkan nama palsuku. Terlebih lagi, kita kembali ke 30 hingga 40 ribu tahun kemudian, jadi bagaimana dia bisa menemukan kita? Kemarahan berkobar di hati Pangongso saat dia menggertakkan giginya. Master Sekte Qin, bagaimana mungkin nama Kinmu ini asli? Kamu tidak pernah menyebut nama palsumu. Sungguh tidak tahu malu kamu mengatakan itu. Lebih banyak darah keluar dari labu dan mengapung tanpa suara. Dia menyipitkan matanya dan mengubah ekspresinya. Dia berkata dengan ramah, namun, Master Sekte itu logis. Siapa tahu, meskipun bajingan Luo Wushuang ini sedikit cakap, dia terlalu sombong sehingga dia pasti tidak akan hidup sampai 30 hingga 40 ribu tahun kemudian. Mungkin dia sudah tewas dalam perang. Master Sekte Qin, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda berdiri? Kinmu mengangkat kepalanya dengan ekspresi tulus. Bagus, tubuhku sekarang sudah kelelahan. Jika kamu tidak membantuku, aku benar-benar tidak akan bisa bangun. Pangongso tiba-tiba menggigil dan buru-buru mundur sambil terkekeh. Pria tidak boleh bersentuhan tangan. Sebaiknya aku menjauh agar tidak ada gosip. Kinmu tidak peduli dan menopang dirinya dengan pedang Carefree. Luo Wushuang telah mundur jadi kita harus pergi secepatnya juga. Dia mungkin membawa pasukan pengawal elit roh. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Naga Kilin menarik sisik naganya dan merangkak keluar dari area dada. Dia mendengar beberapa suara benturan, dan dada itu tertutup lagi, tidak lagi menjadi besar maupun kecil. Naga Kilin naik ke atasnya sambil terengah-engah karena kelelahan. Kinmu juga memanjat dengan susah payah sebelum berbalik untuk tersenyum. Grandmaster, ikutlah naik. Pangongso menggelengkan kepalanya dan masuk ke bawah peti itu, memeluk salah satu kakinya. Aku baik-baik saja di sini. Kinmu menendang naga Kilin dan tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu berhati-hati. Kita menggunakan peti yang sama untuk transportasi dan memiliki musuh yang sama, berbagi hidup dan mati bersama. Apa kau benar-benar berpikir aku masih akan menyerangmu? Naga Kilin mengangkat cakar depannya yang seperti pisau. Begitu Pangongso muncul, dia akan ditikam sampai mati. Terima kasih, Master Sekte, atas keramah tamahanmu yang luar biasa, tetapi aku terbiasa berhati-hati jadi aku tidak pernah mempercayai siapapun. Master Sekte dapat membiarkan Fatih Dragon mencabut cakarnya. Peti itu mulai berjalan menembus kegelapan. Kinmu memejamkan mata untuk tidur siang dengan pedang di tangannya sementara Pangongso di bawahnya penuh energi, berusaha sekuat tenaga untuk tidak tidur. Diam-diam dia mengeluarkan beberapa pil roh untuk dimasukkan ke dalam mulutnya agar dapat memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, dia merasakan sebagian ki vitalnya pulih, dan tatapannya berkedip. Dia diam-diam mengeksekusi bloodset Kalabash. Orang ini sangat terluka, jadi ini saat terbaik untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba, dia mencium aroma obat dan mengurungkan niat untuk menyerang. Kinmu memasukkan satu tangan ke dalam kantong taotinya dan diam-diam memurnikan beberapa tungku pil roh yang sesekali ia masukkan ke dalam mulutnya.
Ia kemudian memurnikan beberapa tungku agar naga kilin dapat memakannya secara diam-diam, tanpa menimbulkan suara apapun. Namun, aroma obat masih tidak dapat bersembunyi dari hidung Pangongso. Jika aku ingin bersekongkol melawannya, itu agak sulit, pikirnya dalam hati. Akhirnya, cahaya dapat terlihat di kejauhan, mereka telah mencapai stasiun relay. Ada dewa di sana, jadi banyak orang sedang beristirahat di area itu. Baikuer melihat sekeliling dengan cemas sampai akhirnya dia melihat peti berlumuran darah yang membawa seorang pemuda dan seekor naga kilin gemuk. Peti itu melangkah lebar dan melintasi pegunungan tanpa penundaan. Jantung Baikuer berdebar kencang dengan emosi baru. Dia buru-buru menyambut mereka sambil menggendong putra Bai Qingfu. Qinmu melompat turun dari dada dan meregangkan tubuhnya, meretakkan tulang-tulangnya dan bertanya dengan ragu, "Mengapa kalian belum pergi?" Semua orang tidak bisa bergerak lagi. Orang-orang ini tidak memiliki banyak kultivasi dan diseret oleh keluarga mereka, yang tua dan yang lemah adalah mayoritas. Baikuer menekan perasaannya di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, "Para dewa dari stasiun pemancar sudah tidak ada lagi di sini, jadi kurasa mereka pergi untuk menyelamatkan kota 100 kemakmuran. Dengan keadaan mereka yang tidak diketahui, hanya ada kita di stasiun pemancar sekarang." Qinmu melihat sekeliling dan melihat banyak orang tidur di tanah. Namun, beberapa tidak, dan di bawah cahaya terang dari Dragon God Bed, mata mereka terkadang cerah dan terkadang gelap. Namun, mereka semua diam. Kebanyakan dari mereka yang melarikan diri bersama mereka adalah orang biasa. Orang-orang kaya di 100 Prosperity City melarikan diri lebih cepat, jadi kebanyakan dari mereka telah pergi bersama dewa itu lebih awal. Kelompok mereka mungkin telah hancur total. Rakyat biasa memiliki kultivasi yang lebih lemah, jadi mereka melarikan diri selangkah kemudian dan pergi bersama mereka. "Kita tidak bisa tinggal lama di sini," gerutu Qinmu. "Kenapa kita tidak menaruhnya di dadaku saja, biarkan aku membawa mereka sejauh mungkin." Baikuer sedikit tertegun saat melihat peti itu. "Di mana orang lain yang pergi bersamamu?" "Dia, aku di sini." Pangongso muncul dari balik peti dan terkekeh. "Beruntung tidak mengecewakanmu dan masih hidup. Terima kasih atas perhatianmu." Qinmu menyuruh naga kilin itu melompat turun dan berkata, "Kakak Kuer, bangunkan mereka. Kita benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Karena tidak ada dewa yang melindungi kita, kita harus bergerak agar para pengejar tidak dapat mengejar kita." Baikuer mengangguk dan membangunkan semua orang. Qinmu membuka peti itu sehingga mereka bisa masuk. Pangongso juga ingin masuk ke dalam peti itu, tetapi Qinmu menggelengkan kepalanya. "Jika para pengejar berhasil mengejar peti itu dan tidak ada yang bisa dipertahankan, kita semua akan musnah. Mari kita tetap di luar." Meskipun dada Xing'an sangat kuat, ia tidak dapat menyerang dan tidak memiliki kekuatan ofensif. Jika semua orang bersembunyi di dalam dan setan ekstrateritorial muncul, mereka semua akan mati dengan menyedihkan. Pangongso menahan amarahnya dan mencibir. "Master Sekte Qin, jika kami melakukan apa yang Anda katakan, akan sulit bagi kami untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Kami melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari Xing'an dan tidak punya waktu untuk menyelamatkan orang lain." Qinmu tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. "Grandmaster, saya hanya ingin menjaga sedikit kepolosan dan kebaikan di masa-masa kekacauan ini." Pangongso mendengus dan pergi ke bawah peti sambil berkata dengan marah, "Panggil aku ketika musuh datang." Baikuer juga tetap berada di luar. Bersama dengan Qinmu, dia duduk di dada. Naga kilin juga melompat dan berbaring dengan tenang. Dia tertidur setelah beberapa saat. "Mengapa Grandmaster suka berada di bawah peti?" Baikuer bingung. "Dia melindungi kita dari seni ilahi yang datang dari bawah tanah," jelas Qinmu. Baikuer akhirnya memahaminya dan berkata, "Grandmaster sangat bijaksana." Peti itu berjalan ke arah timur dengan langkah ringan, dan Qinmu menatap gadis di sampingnya. Baikuer baru saja mengalami perubahan besar, menjadi melarat dan tunawisma. Sebelumnya dia masih muda dan belum dewasa, tetapi dalam rentang waktu semalam, ada pandangan tekad yang tak tergoyahkan di matanya dan tatapannya menjadi cerah dan jernih. Dia telah membuang kelemahannya sebelumnya. Baru sekarang Qinmu menyadari bahwa dia bukanlah manusia biasa, tetapi memiliki beberapa karakteristik naga. Tersembunyi di rambutnya adalah 2 tanduk naga kecil yang ditutupi oleh rambutnya yang indah yang diikat dengan 2 jepit rambut. Dia mendekap wajahnya saat pertama kali bertemu, tetapi dia tidak menyadari sepasang tanduk kecil di wajahnya. Di wajahnya terlihat kecemasan yang belum hilang. Dia ingin menemukan seseorang yang bisa diandalkan, tetapi dia hanya bisa memaksakan diri untuk menjadi kuat. Dia bukan tipe gadis yang disukai Qinmu. Sejak kecil, dia diajari oleh 9 tetua desa lansia cacat bahwa gadis harus montok agar cantik.
Kepala desa, apoteker, dan tukang daging mengatakan kepadanya bahwa seorang gadis harus memiliki wajah bulat, pinggang tebal, dan bokong besar. Baikuer jelas tidak cocok dengan karakteristik itu. Namun, melihat dia menemukan kekuatan dalam kelemahannya menggugah hatinya. Apakah kamu lelah? Kinmu mengusir pikirannya dan berkata, jika kamu lelah, kamu bisa bersandar padaku dan beristirahat sebentar. Baikuer mengangguk dan bersandar lembut di bahunya. Dengkuran lembut naga kilin terdengar di belakang mereka. Namun, ia tidak bisa tidur. Ketika ia memejamkan mata, yang terlintas di benaknya adalah kehancuran kota 100 kemakmuran, sosok ibu dan pamannya yang berperang melawan iblis-iblis asing, pertempuran dalam kegelapan, banyaknya orang yang tewas mengenaskan, dan juga senyum-senyum ketika kakak dan adik iparnya berbalik sebelum pergi berperang melawan iblis. Dari waktu ke waktu, muncul wajah-wajah jahat para monster dalam kegelapan yang tiba-tiba muncul dalam mimpi buruknya. Benar sekali, aku belum bertanya padamu, tapi saat kita pertama kali bertemu, kau bilang kau pernah melakukan perjalanan waktu ke sini. Baikuer membuka matanya dan bertanya dengan suara yang kuat, benarkah? Kinmu mengangguk. Kamu dari mana? Masa lalu atau masa depan? Apakah tempat itu damai? Jauh di masa depan, sekitar 30-40 ribu tahun. Di sana, masih damai untuk saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan berlangsung. 30-40 ribu tahun. Gadis yang bersandar di bahunya terdiam sejenak. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa hidup selama itu. Hari-hari di sini terlalu pahit, begitu pahitnya sehingga sulit untuk terus hidup. Kamu harus terus hidup, orang-orang di dalam peti itu masih membutuhkanmu. Kinmu tersenyum padanya dan berkata dengan suara lembut, kamu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Banyak orang, bahkan pria, akan lama hancur ketika menghadapi situasi seperti itu. Aku tahu hidup itu sangat sulit, tetapi kamu harus membawa harapan semua orang, dan juga harapan saudara laki-laki dan perempuanmu serta anak mereka. Baikuer gemetar, lalu mengangguk ringan. Maukah kau berjalan bersamaku? Tanyanya. Kinmu terdiam sejenak, langit hampir cerah. Ia melihat ke arah timur. Karena pertempuran semalaman, suaranya serak dan memiliki kualitas maskulin yang unik. Setelah fajar menyingsing, aku mungkin akan menghilang. Aku datang ke sini karena sebuah kesempatan yang luar biasa, tetapi aku tidak tahu apa artinya. Kau mungkin harus memimpin mereka selama sisa perjalanan. Teruslah hidup. Baikuer mengangkat kepalanya dan menatap langit yang dipenuhi warna putih di sebelah timur. Kinmu berdiri dan berkata sambil tersenyum, kakak yang baik, aku mungkin tidak bisa membantu lagi, jadi kamu harus berjalan sendiri untuk menyelesaikan sisa perjalanan ini. Hati Baikuer dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia berdiri dengan linglung dan menatap putra bayi Qingfu yang masih dalam pelukannya. Air mata mengalir di pipinya. Kinmu menangkup wajahnya dan menggunakan senyumnya yang paling tulus untuk menyemangatinya. Teruslah hidup, kamu harus terus hidup. Hati Baikuer sangat kacau. Dia memeluknya erat dengan satu tangan sambil gemetar. Jangan pergi, aku khawatir aku tidak bisa bertahan lama. Semua jejakku mungkin akan terhapus bersih dalam prasejarah ini dan tak ada yang kubawa akan tertinggal. Namun, aku dapat meninggalkan sebuah frasa yang pernah menggerakkanku. Langit berangsur-angsur cerah, dan sinar matahari pertama menyinari cakrawala di timur. Cahaya itu menyinari gunung, dan kegelapan di sekitar mereka pun surut dengan cepat. Kinmu melingkarkan satu tangan di tubuh gadis muda itu sambil menunjuk ke arah tebing dengan tangan lainnya. Pedang Carefree melesat keluar dan bergerak seperti naga dan ular, meninggalkan kata-katanya di atas batu. Pedang harta karunnya terbang kembali, dan Kinmu memeluk erat gadis yang akan menghadapi bahaya sebelum sinar matahari mencapainya. Baikuer memeluknya kembali seolah-olah dia bisa terus bergantung padanya seperti itu selamanya. Seberkas sinar matahari menyinari, dan Kinmu yang berada dalam pelukannya lenyap bagaikan asap. Peti itu pun lenyap, meninggalkan sekelompok orang yang kebingungan. Baikuer tertegun. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang untuk melihat tebing dan melihat kata-kata yang tertinggal di pedang Kinmu yang riang. Kehidupan manusia lebih besar dari surga. Baikuer tiba-tiba merasakan beban yang sangat berat dari kalimat itu. Harapan semua orang di sampingnya berada di pundaknya, dan tatapan penuh harap mereka menjadi tekanan yang menakutkan dan sumber motivasi baginya. Ikuti aku. Dia mengangkat lengannya dan berbicara dengan suara penuh semangat sambil menggendong anak itu. Aku akan membawa kalian keluar dari kesulitan dan menemukan tempat di mana kita bisa bertahan hidup. Harapan pun muncul kembali di hati setiap orang, dan mereka mengikutinya ke kejauhan. Kau dari 30 hingga 40 ribu tahun kemudian. Baikuer menoleh ke belakang untuk melihat tebing tempat Kinmu meninggalkan kata-katanya sebelum berbalik lagi.
Dia membawa semua orang ke arah matahari terbit. Aku akan terus hidup, dan aku akan menemukanmu. Tunggu aku akan bertemu kembali denganmu di sini. Ini akan menjadi reuni yang melintasi 10.000 tahun, jadi tunggulah aku. Saat kau pergi, aku tidak sempat mengatakan aku menyukaimu, jadi saat kita bersatu kembali, aku harap tidak meninggalkan penyesalan lagi. Waktu telah berlalu melewati pegunungan dan daratan, membawa pergi orang-orang di masa lalu. Hanya kenangan dan sejarah yang terlupakan yang tertinggal. Waktu itu seperti sebuah lagu, dan itu pastinya tragis. Kinmu berdiri di dada sambil memeluk gadis itu ketika sinar matahari menyinari mereka seperti waktu. Ketika sinar itu mengenai mereka, gadis muda dalam pelukannya berubah menjadi pasir beterbangan yang mengalir kembali bersama kegelapan. Sinar matahari yang menusuk menyinari padang pasir keemasan dan menyinari bukit-bukit pasir yang berbentuk sisik. Tempat itu dulunya adalah sebuah lembah. Meskipun gunung-gunung di sekitarnya tidak tinggi, namun menciptakan pemandangan yang mempesona. Namun perjalanan waktu hanya meninggalkan langit penuh pasir kuning. Kinmu melompat dari dadanya. Meskipun dia tahu itu akan terjadi, tetap saja sulit untuk tidak merasa tertekan. Peti itu membuka penutupnya dan melemparkan naga kilin keluar. Namun, peti itu juga tampak bingung. Jelas ada beberapa ratus orang di dalam perutnya sebelumnya, jadi bagaimana mereka tiba-tiba menghilang? Naga kilin ketakutan dan gelisah. Ia sangat percaya takhayul dan sangat takut pada hantu. Sekarang ia begitu takut hingga ia membenamkan kepalanya di pasir. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap tebing tandus di depannya yang berdiri sendiri di padang pasir kuning. Setelah puluhan ribu tahun badai pasir, tebing itu tidak terkikis atau runtuh. Di tebing itu terdapat tulisan-tulisan yang ditinggalkannya puluhan ribu tahun yang lalu. Kehidupan manusia lebih besar dari surga. Kinmu tercengang. Dia benar-benar telah meninggalkan sesuatu yang menjadi miliknya dalam sejarah. Segala yang terjadi tadi malam bukanlah gemas sejarah atau bahkan mimpi. Dia tidak dapat memahami pengalaman luar biasa yang dialaminya malam itu, tidak dapat menjelaskan bagaimana dia dapat kembali ke 30-40 ribu tahun yang lalu dan mengapa dia akan mengalami invasi kegelapan bersama orang-orang di kota 100 kemakmuran. Dia juga tidak bisa menjelaskan mengapa dia kembali ke masa sekarang dan mengapa era Kaisar Tinggi akan lenyap setelah kegelapan. Namun semuanya benar-benar terjadi. Dia telah bertempur bersama orang-orang puluhan ribu tahun yang lalu, melihat bagaimana mereka mengorbankan nyawa mereka dan penderitaan yang mereka hadapi. Dia juga melihat surga-surga lain yang akan menghancurkan surga-surga di era Kaisar Tertinggi, dan kematian serta kehancuran yang ditimbulkannya. Era Kaisar Tertinggi telah hancur dan era Kaisar Pendiri juga hancur. Apakah langit yang sama yang menyebabkan hal itu terjadi? Dia punya dugaan dalam hatinya, tetapi dia tidak punya bukti kuat untuk membuktikannya. Mungkin, mereka yang ingin menghancurkan kedamaian abadi adalah surga yang sama. Jika demikian, dari mana mereka berasal? Di bawah peti itu, Pangongso keluar diam-diam dan mengangkat kepalanya untuk melihat tebing yang sepi di padang pasir. Dia mengamati kata-kata itu dan berkata dengan santai, "Master Sektekin, Anda pasti sangat kecewa dan sedih sekarang, bukan? Mungkin gadis dari keluarga Bai itu menyukai Anda dan Anda mungkin juga sangat menyukainya, tetapi dia tahu bahwa Anda harus pergi, itulah sebabnya dia tidak mengatakannya." Waktu terlalu kejam, tatapannya berkedip, dan labu di belakangnya tiba-tiba terbuka sehingga gumpalan darah diam-diam mengambang ke atas. Tidak bersuara, Pangongso menatap punggung Kinmu. Gumpalan darah di langit bagaikan ular berbisa yang menggeliat-geliat. Suaranya juga bagaikan ular berbisa yang menyusup ke jantung Kinmu, menggerogoti jiwanya, dan menghancurkan hati daunnya. Hal ini membuat masa mudanya memperlihatkan kekurangannya. Jika kamu tetap berada di era itu, mungkin hidupmu akan sangat berbeda dari sekarang. Pangongso perlahan melangkah maju sambil mengatur napasnya, membuat suaranya semakin memikat. Ia menceritakan kepadanya tentang kenyataan yang sama sekali berbeda. Kalian berdua mungkin telah jatuh ke dalam sungai cinta, mungkin telah memiliki banyak anak. Kalian mungkin telah menghadapi banyak kemunduran dan bahaya, tetapi hidup kalian akan jauh lebih menarik. Datang dan perginya sejarah akan dipenuhi dengan warna-warna indah yang akan dialami oleh kalian, suami dan istri kecil, sungguh disayangkan. Nada suaranya tiba-tiba berubah dan menjadi beracun. Sayang sekali kalian berdua harus berpisah. Perpisahan selama puluhan ribu tahun. Cinta atau kesukaan apapun, masa depan apapun semuanya akan menjadi pasir kuning dalam waktu yang lama, berubah menjadi rekayasa. Dia memperlihatkan senyum aneh, dan suaranya juga menjadi terdistorsi bersama dengan senyum anehnya. Gadis dari keluarga Bai itu mungkin sudah lama meninggal. Setelah kau pergi, dia kemungkinan besar meninggal di tangan para pengejar.
Bahkan jika dia melarikan diri, dia mungkin sudah menikah dengan orang lain, melahirkan anak, dan menjadi wanita tua. Hanya ketika kecantikannya mulai memudar, dia terkadang mengingat pemuda yang tiba-tiba muncul dan menangkup wajahnya. Master Sekte Qin, apakah ada kesedihan di hatimu? Apakah itu menggerogoti jiwamu, meracuninya? Pangongso semakin mendekat padanya. Suaranya aneh, seperti suara Raja Iblis yang berbisik dari luar angkasa, menggoda seseorang agar jatuh dari kemuliaan. Dia telah mati, menjadi debu. 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu, di padang pasir yang menyembunyikan sejarah ini, selain kamu, bocah sentimental ini, tidak ada yang mengingatnya lagi. Begitu saja, dia telah tenggelam dalam debu sejarah dan terkubur di bawah pasir kuning yang bergelombang. Dia terkekeh dan berkata, ketika muda, kau tidak pernah tahu rasa duka atau kesedihan, dan kau suka naik ke lantai atas. Kau suka naik ke lantai atas. Sekarang kau telah merasakan duka dan kesedihan, dan kepahitan, jika boleh kukatakan, kau menginginkannya, tetapi kau masih menundanya. Master Sekte Qin, hatimu begitu rapuh, biarkan aku yang mengakhirinya. Dia hendak bergerak, tetapi di belakangnya, tubuh naga kilin itu membesar dan membesar. Dia tiba-tiba mengangkat cakarnya yang besar dan mendorongnya ke tanah. Pangongso buru-buru bangkit, tetapi dipukul mundur lagi. Naga kilin memukul berulang kali, menyebabkannya batuk darah segar. Bicara lagi, bicara lagi. Pangongso tiba-tiba marah. Babi gendut, apakah menurutmu aku benar-benar takut padamu? Cakar naga kilin yang setajam pisau tiba-tiba bergerak, bersiap mengiris perutnya. Tiba-tiba, suara Kinmu yang tenang terdengar. Naga gendut, jangan pukul dia, biarkan dia pergi. Naga kilin sedikit tertegun. Dia bertanya dengan bingung, Master Sekte, orang ini benar-benar jahat. Dia kelas 1 dalam hal melarikan diri demi keselamatannya, dan dia bahkan ingin menyakitimu. Jika kita melepaskannya sekarang, akan lebih sulit untuk menangkapnya di masa mendatang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kami berjuang bersama, dan dia juga banyak membantu menyelamatkan orang-orang itu, mempertaruhkan nyawanya. Dia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup. Kinmu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat tulisan-tulisan di tebing. Ekspresinya tenang. Grandmaster, aku tidak akan membunuhmu, jadi pergilah saja. Lain kali kita bertemu, aku akan mengambil kepalamu. Pangongso berdiri dan menepuk-nepuk pasir di tubuhnya. Tatapannya berkedip saat dia berkata, kau yakin kau akan membiarkanku pergi kali ini dan tidak berbohong padaku? Kau tidak akan membunuhku saat aku berbalik, kan? Kinmu menatapnya dengan acuh tak acuh. Terlalu banyak orang yang meninggal tadi malam, dan aku tidak ingin membunuh lagi hari ini. Pangongso berbalik dan melangkah mundur selangkah demi selangkah. Ia menatap gerakan Kinmu sambil berpikir, meskipun pengalaman ini penuh bahaya dan penuh perjuangan hidup dan mati, bukan berarti aku tidak menerima manfaat apapun. Setidaknya aku punya 2 kaki dewa. Tunggu sebentar, kedua kaki dewa ini. Matanya berbinar saat menyadari Kinmu masih berdiri membelakanginya. Dia tak kuasa menahan kegembiraannya. Dengan kedua kaki ini, mengapa aku masih harus takut pada bocah ini? Aku punya kaki dewa dan kemampuan melarikan diriku adalah nomor 1 di dunia. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa lari saja. Selain itu, dengan kecepatanku yang menjadi yang pertama di dunia, kekuatan tempurku juga akan meningkat dalam garis lurus. Aku bisa menyingkirkannya. Ia begitu gembira hingga jantungnya berdebar kencang. Kilatan mengerikan melintas di matanya, tetapi saat ia hendak berhenti dan bergerak, ia merasakan sesuatu dan buru-buru melompat ke udara. Cahaya pedang terbang keluar dari padang pasir dan memotong kaki kanannya hingga ke akarnya. Pangongso tersentak kesakitan saat dia berteriak di udara, Master Sekte Qin, kamu tidak menepati janjimu. Kinmu berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, benar. Aku hanya memotong salah satu kakimu terakhir kali, jadi aku bisa mengembalikan satu kepadamu. Namun, aku tidak akan membiarkanmu memiliki 2 kaki dewa. Grandmaster, aku tidak akan mengantarmu pergi. Masih di udara, Pangongso menundukkan kepalanya untuk melihat kaki dewa yang jatuh. Dia ingin mengambilnya, tetapi pasir kuning di bawahnya telah menelannya. Di bawah sana, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang seperti jarum perak yang terjalin masuk dan keluar, melindungi kaki dewa. Itu adalah bentuk 8.000 pedang dari pil pedang Kinmu. Jelas bahwa ketika dia mencoba menyihir Kinmu, pemuda itu telah mengirim pil pedang ke pasir kuning. Pangongso segera tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan dan menggertakkan giginya. Sebuah teratai yang tingginya hampir sama dengan tinggi manusia muncul di belakangnya. Dia mundur ke dalamnya, dan mereka menghilang bersama. Master Sekte Qin, lain kali kita bertemu, aku akan memenggal kepalamu.
Suaranya terdengar semakin jauh sebelum menghilang ke dalam kedalaman pasir kuning. Grandmaster menjadi sangat berani dan berwawasan luas. Kinmu berbalik, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari padang pasir, mengirimkan kaki dewa ke dada. Dia berkata dengan lembut, ini hal yang baik. Begitu dia memiliki keberanian dan wawasan, tidak akan terlalu melelahkan untuk membunuhnya lain kali. Peti itu gembira dan tergesa-gesa membuka penutupnya untuk menambahkan kaki itu ke dalam koleksinya. Kinmu melihat tulisan di tebing dan berkata dengan suara rendah, jika kau masih hidup, apakah kau akan datang mencariku? Apakah kau masih hidup? Puluhan ribu tahun dengan cobaan demi cobaan, apakah itu akan mengakibatkan kematian seorang wanita cantik, mengubahmu menjadi kerangka merah muda? Dia menunggu dengan tenang di bawah tebing, tidak pergi. Gunung-gunung di sekitarnya telah terkikis, jadi mengapa gunung ini masih berdiri? Harapan di hatinya belum mati. Master Sekte, ada prasasti batu besar di samping gunung. Tiba-tiba, naga kilin menemukan sesuatu. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia bergegas untuk melihatnya. Naga kilin berdiri di dekat sebuah prasasti batu. Prasasti itu setengah tertutup pasir kuning, dan berada di kaki gunung sehingga sulit ditemukan jika tidak diperhatikan dengan saksama. Prasasti batu itu tampaknya mempunyai kekuatan misterius untuk bertahan melawan angin dan pasir, sehingga tidak terkorosi. Ada beberapa kata di situ. Kinmu melihatnya dan sedikit tercengang. Tulisan tangannya agresif, dan kata-katanya berbunyi, Master Sekte Iblis Surgawi Kinmu, Grandmaster Istana Emas Roland, dimakamkan. Tulisan di bawah ini sulit dibaca karena terkubur di bawah pasir kuning. Naga kilin hendak maju dan mendorongnya ke samping, tetapi Kinmu memperingatkannya dengan tergesa-gesa, naga gendut, ini jebakan. Jangan sentuh pasir di tablet. Ketika naga kilin mendengar jebakan, dia buru-buru mundur dan tidak berani mendekat sedetik pun. Kinmu mencibir dan berkata, dengan menggunakan metode seperti itu untuk memasang jebakan, dia benar-benar meremehkanku. Kata-kata di bawah prasasti batu itu pasti tidak lain terkubur di sini. Jika aku memindahkan pasirnya, aku akan mengaktifkan jebakannya dan mati dengan menyedihkan. Naga kilin menggigil dan berkata, jika namaku ada di sana, aku pasti akan maju untuk memeriksanya. Kinmu melihat ke segala arah dan melihat bahwa gurun kuning itu benar-benar tandus. Selain mereka, tidak ada makhluk hidup lain, jadi tidak mungkin ada orang yang menunggu di dekatnya. Sejujurnya, saya sebenarnya agak penasaran. Tatapannya berkedip dan dia mengamati lempengan batu yang terkubur di bawah pasir kuning. Naga kilin langsung merasakan firasat buruk tentang hal itu dan berkata, Master Sekte, jangan lakukan hal konyol. Kinmu segera mundur dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin melihat apakah orang yang meninggalkan prasasti batu ini dalam rencana jahat terhadapku dan Grandmaster meninggalkan namanya. Dia orang yang sangat sombong sehingga dia pasti akan melakukannya. Mari kita mundur 100 mil dan aku akan melakukan mantra untuk memindahkan pasir dari dasar prasasti batu. Rencana Kinmu sudah ditetapkan, dan dia berhenti ketika dia berada 100 mil jauhnya. Peti dan naga kilin berada tepat di sebelahnya. 100 mil sudah cukup jauh. Bahkan jika kekuatan jebakan itu sangat kuat, akan sulit untuk mengancam mereka dari jarak sejauh itu. Kinmu meraih segenggam pasir kuning dan meniupnya pelan. Pasir itu membentuk manusia setinggi 3 inci yang mendarat di tanah. Raksasa pasir ini membuka mulutnya untuk mengaum dengan tatapan yang ganas. Pasir kuning di sekitar tubuh bagian bawahnya berputar-putar, dan raksasa pasir kecil itu bergegas menuju tebing gunung yang berjarak 100 mil jauhnya, dipenuhi dengan niat membunuh. Naga kilin penuh harap, tetapi setelah beberapa saat, rasa harapnya mulai memudar. Dia masih menatap ke kejauhan, tetapi tidak ada yang terjadi pada tebing itu. Kinmu melompat ke atas kepalanya dan menatap ke kejauhan ke arah raksasa pasir. Sosok mungil itu baru saja membalik bukit pasir dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tebing. Naga kilin menguap dan membangkitkan semangatnya. Master Sekte, sudah hampir sampai kan? Kinmu menghitung sejenak, lalu berkata, kira-kira 1 jam lagi dan akan sampai di tempat itu. Naga kilin berbaring dan bergumam, biarkan aku tidur sebentar dulu, panggil aku saat sudah sampai. Sekitar 1 jam kemudian, Kinmu menendang raksasa itu hingga terbangun, dan naga kilin itu buru-buru bangkit sambil bertanya dengan penuh semangat, sudah sampai. Akan tiba dalam waktu sekitar setengah jam. Kinmu tersenyum dan berkata, mari kita naik ke udara terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Peti itu juga naik ke punggung naga kilin. Si gendut itu segera menginjak awan api dan terbang ke langit sambil melihat ke kejauhan.
Dari jarak 100 mil, sebuah benda kecil samar-samar terlihat berlari ke arah lempengan batu sambil meraung dengan ganas. Jika bukan karena penglihatannya yang bagus, dia akan kesulitan membedakannya dari semua pasir di sekitarnya. Di sisi lain, Kinmu dapat melihatnya dengan jelas. Raksasa pasir kecil itu meraung selama setengah hari dan akhirnya sampai di dasar lempengan batu, masih penuh semangat. Lalu, ia berusaha sekuat tenaga menyingkirkan pasir itu sambil meraung. Kinmu terdiam. Naga Kilin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menutupnya lagi untuk menunggu dengan tenang. Dia berpikir dalam hati, jika aku tidak peka dan menyebutkan ini, kurasa aku tidak akan punya apapun untuk dimakan besok. Setelah beberapa saat, raksasa bukit pasir itu menggali lubang kecil dan kata-kata di bawah prasasti batu itu akhirnya terungkap. Sebelum Kinmu sempat melihat apa yang tertulis, pasir di dalam lubang pasir itu bergejolak seperti pelangi yang muncul, menenggelamkan raksasa pasir kecil itu. Tidak hanya itu, area seluas puluhan mil di sekitarnya berubah menjadi medan pembantaian yang mengerikan. Pasir kuning bergolak dan menutupi gurun seperti pot kuning tanah. Dari dalam bola kuning tanah ini terdengar suara pisau yang saling beradu. Rambut dan sisik di tubuh naga Kilin berdiri tegak karena terkejut. Bahkan Kinmu merasa rambutnya berdiri tegak. Perangkap itu ternyata lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Untungnya, dia berhati-hati dan menyarankan untuk pergi sejauh 100 mil sebelum mengaktifkannya. Di dalam pot kuning tanah, cahaya pisau berterbangan ke segala arah, memotong, menebas, mencabik, dan mengiris. Segala macam transformasi memenuhi ruang puluhan mil. Keterampilan pisau semacam ini, Kinmu sedikit terkejut. Tiba-tiba dia punya firasat buruk, sepertinya dia pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Namun, itu bukan di Eternal Peace. Itu tadi malam 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu ketika dia menghadapi pemuda bernama Luo Wushuang dari pengawal elit roh surga. Jurus pisau yang dilakukan Luo Wushuang ternyata mirip dengan lampu pisau di bak pasir. Pemuda berlengan satu itu masih hidup. Grandmaster berkata bahwa bocah itu tidak akan hidup lama, jadi aku tidak perlu khawatir. Kinmu tertawa terbahak-bahak, tetapi senyumnya perlahan membeku. Tak lama kemudian, wajahnya berubah menjadi hijau. Perangkap seni dewa yang dipasang Luo Wushuang di sini sangat kuat. Kekuatannya tak terbayangkan, bahkan Xing'an mungkin tidak memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Ini berarti Luo Wushuang tidak hanya hidup, dia bahkan hidup dengan cukup baik. Dia tampaknya telah menjadi sangat kuat, seperti dewa. Dia pasti menyimpan dendam terhadap lengannya yang terputus dan pernah tersandung tebing saat berkeliaran setelah menjadi dewa. Ketika dia melihat tulisan tangan Kinmu, dia telah meninggalkan sebuah prasasti batu. Jika Kinmu menemukan jalan ke sini, dia pasti ingin tahu apa yang tertulis dan menderita akibat serangan itu. Aku seharusnya tidak mengatakan nama asliku dan mengarang nama palsu. Namun, hal baiknya adalah kita bisa menanggung kemalangan ini bersama-sama. Luo Wushuang terlalu picik. Grandmaster juga pernah dipotong kakinya olehku, dan bahkan kakinya yang sama 2 kali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Seni ilahi yang ditinggalkan Luo Wushuang tidak bertahan lama, dan segera kekuatannya menghilang. Pasir kuning di langit teriris menjadi debu dan memenuhi udara, berkibar ke segala arah saat angin bertiup. Kinmu menyipitkan matanya, diam-diam tercengang. Tadi malam, saat dia dan Luo Wushuang bertarung, meskipun ilmu pedang Luo Wushuang tak tertandingi hebatnya, namun tetap saja tidak sebanding dengannya. Luo Wushuang menggunakan Vision Knife Skill, 1 terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Ketika skill pisau ini terbelah ke 10 kalinya, akan ada 1024 cahaya pisau. Ketika terbelah hingga ke 14 kalinya, bisa jadi sebanyak 16.000. Namun, ada kelemahan yang sangat besar pada keterampilan pisau semacam ini, yaitu kekuatan sihir Luo Wushuang yang sedang diperbaiki. Semakin sering cahaya pisau terbelah, semakin lemah kekuatan masing-masing. Semakin banyak terbelah, semakin rendah kekuatan serangannya. Luo Wushuang bisa saja bersikap perkasa di hadapan para petarung lainnya, tetapi bila berhadapan dengan seseorang seperti Kinmu yang merupakan petarung pedang dan petarung pisau di saat yang sama, ia akan kesulitan memperoleh keuntungan. Karena itu, meskipun kekuatan sihir Kinmu hampir sepenuhnya habis dan dia terluka, dia masih mampu memutuskan salah satu lengannya. Namun, Kinmu melihat bahwa pisau Luo Wushuang telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dalam radius puluhan mil, pasir kuning telah memenuhi langit, tetapi bahaya sesungguhnya masih terletak pada lampu pisau yang bersembunyi di dalamnya. Tampaknya ada lampu pisau di mana-mana dalam radius puluhan mil. Namun, tampaknya hanya ada satu lampu pisau, bukan banyak seperti yang seharusnya menurut Vision Knife Skill.
Ketika cahaya pisau menebas sebutir pasir, cahaya itu akan terpantul dan memantul. Karena kecepatannya terlalu cepat, terciptalah ilusi bahwa cahaya pisau itu ada di mana-mana. Namun Luo Wushuang hanya menebas sekali. Qin Mu menduga bahwa setelah Luo Wushuang menjadi dewa dan datang ke sini, dia melihat kata-kata yang tertinggal di dinding batu. Dari tulisan itu, dia mengenali keterampilan pedang Qin Mu dan memutuskan untuk mendirikan sebuah prasasti batu. Sambil berdiri di depannya, dia mungkin menebaskan pisaunya ke pasir kuning, menyembunyikan keinginan dan seni ilahiyahnya di dalam pasir kuning. Beberapa tahun kemudian, ketika Qin Mu datang ke tempat ini dan mengaktifkannya, mereka akan menjelajah dengan kekuatan besar. Keahliannya dalam menggunakan pisau telah mencapai alam jalan setapak. Sudut mata Qin Mu berkedut, dan dia berjalan ke dalam debu. Dia menantang udara yang menyesakkan dan berjalan menuju tebing. Kemampuan pisau Luo Wushuang telah mencapai alam jalan, dan seperti guru kekaisaran perdamaian abadi, dia adalah eksistensi yang mengerikan di alam jalan. Untuk memasuki jalur dengan pisau, pemahamannya tentang jalur pisau pasti tidak akan lebih lemah dari jagal. Hal yang lebih mengerikan adalah bahwa kepadatan kultivasinya pasti jauh lebih unggul. Qin Mu sedikit tertegun. Tebing di depannya masih ada, dan tulisannya masih ada. Tebing itu sebenarnya tidak rusak sama sekali. Seolah-olah seni ilahi Luo Wushuang sengaja menghindarinya. Qin Mu tidak banyak memikirkannya dan menatap prasasti batu itu. Masih ada, dan tidak rusak sama sekali. Tulisan pada prasasti batu itu terungkap, tetapi apa yang muncul berikutnya bukanlah, sekarang, seperti dugaan Qin Mu. Sebaliknya, ada kalimat lain yang ditulis dengan tulisan tangan yang lebih kecil. Kau pikir ini jebakan? Kau pikir keahlianku menggunakan pisau di sini adalah untuk membunuhmu? Salah. Bahkan jika kau berdiri di sini, kau tidak akan terluka. Aku menunggumu, Master Sekte Sein Surgawi. Aku telah mengalami 20.000 tahun, seluruh era Kaisar Pendiri, namun aku tidak pernah menemukan jejak Sekte Sein Surgawi. Itu terjadi hingga era Kaisar Pendiri berakhir. Para penyintas Kaisar Pendiri mendirikan Sekte Santo Surgawi dan baru pada saat itulah saya menyadari bahwa orang yang saya tunggu tidak ada di masa lalu, tetapi di masa depan. Sekte Suci Surgawi memiliki kata suci, tetapi pada kenyataannya berjalan di jalan setan. Master Sekte Suci Surgawi Qin Mu sebenarnya adalah Master Sekte Setan Surgawi Qin Mu. Begitu kau mengaktifkan jebakanku, seni ilahiku akan memberitahuku bahwa kau ada di sini. Aku sudah lama menunggumu datang. Wajah Qin Mu menjadi muram, dan dia menghela napas dengan gemetar. Dia melompat ke punggung naga kilin dan berteriak, cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Naga kilin segera berlari cepat, dan peti itu mengikutinya dari belakang saat mereka berlari menyelamatkan diri. Wajah Qin Mu berubah tenang dan kalem. Itu bukan jebakan. Meskipun tampak megah, jebakannya hanyalah Luo Wushuang yang akan merasakan seni ilahinya diaktifkan dan akan tahu bahwa Master Sekte Surgawi telah tiba. Hanya itu, Luo Wushuang adalah monster tua yang telah hidup sejak 30 hingga 40.000 tahun lalu dan menyimpan dendam terhadap Qin Mu karena telah memotong lengannya selama itu. Bagi Qin Mu, ini adalah sesuatu yang terjadi tadi malam, tetapi baginya, itu adalah sesuatu yang terjadi 30 hingga 40.000 tahun yang lalu. Dia sudah lama menyimpan dendam, tetapi jebakan yang dia pasang bukanlah untuk membunuh Qin Mu, melainkan untuk memberitahunya tentang keberadaannya. Luo Wushuang benar-benar menakutkan. Dia membuat perangkapnya tidak berguna hanya agar dia bisa mengambil nyawa Qin Mu secara pribadi. Qin Mu membawa peti itu untuk melarikan diri jauh di sore hari saat matahari terbenam di barat. Matahari di atas gurun kuning tidak sama dengan matahari di Eternal Peace, dan seluruh dunia tampak tidak sama. Mereka berlari kencang di tengah padang pasir, tetapi tampaknya tidak ada ujungnya. Cakrawala tidak terlihat, dan ujungnya tidak dapat dicapai. Qin Mu bahkan tidak dapat menemukan celah tempat mereka masuk. Keringat membasahi dahinya. Jika dia tidak bisa keluar dari sini, maka dia akan mati di tempat aneh ini bahkan sebelum Luo Wushuang datang untuk membunuhnya. Ia bisa mati karena kehausan, kelaparan, menjadi gila karena kesepian, atau bahkan karena usia tua. Jangan panik, pikirkan. Ia menenangkan diri dan mengingat kembali jalan yang mereka lalui. Di padang pasir yang luas, jalan yang telah ia lalui telah lama menghilang. Bahkan jika ia dapat menemukannya, ia tidak dapat kembali, apapun yang terjadi. Singan tidak berhasil mengejar kita, jadi dia pasti akan menunggu di pintu masuk celah itu, berharap aku akan mengirimkan diriku kepadanya. Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan dia mengangkat kepalanya. Di sumber sungai bergelombang, di mana tebing yang rusak membentang dari timur ke barat reruntuhan besar, aku melihat 5 lapisan langit yang tumpang tindih.
Ini berarti ada jalan keluar lain di dunia ini, dan aku seharusnya bisa kembali ke reruntuhan besar melalui jalan keluar itu. Lapisan-lapisan tanda formasi berputar-putar di pupil matanya saat dia berkuda dengan kendali yang longgar, membiarkan naga kilin berlari ke barat sementara dia hanya melihat ke langit. Saat malam tiba, naga kilin tidak berani maju, jadi dia melompat ke atas peti sementara Qin Mu berbaring di atasnya, masih menatap langit yang gelap gulita. Peti itu melintasi bukit pasir dan terus berlari ke kejauhan. Saat siang hari kembali, Qin Mu tampak jauh lebih lesu, dan matanya merah. Namun, dia tetap menatap tanpa mengendur sedikit pun. Akhirnya, dia melihat awan. Dunia tempat mereka berada adalah gurun tanpa uap air, tetapi sebuah awan muncul entah dari mana. Awalnya tampak kecil, tetapi semakin dekat semakin membesar. Semangat Qin Mu bangkit, dan dia melompat sambil tertawa. Surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang, kebanyakan manusia sendiri yang menghalangi jalan mereka sendiri dengan menyerah. Aku tidak pernah menyerah agar aku bisa keluar hidup-hidup. Dia menempelkan peti itu ke punggung naga kilin yang terbang menuju awan itu. Saat mereka melakukannya, cahaya ilahi muncul dari tebing. Di sisi lain tebing, terdapat dunia penuh warna dengan tumbuhan tinggi dan bunga-bunga besar berwarna cerah. Cahaya ilahi mengalir keluar dari tebing seperti air terjun, menghubungkan dua dunia. Penampakan seorang gadis muda yang menginjak bunga berjalan dari dunia lain dan melihat tulisan di tebing sambil bergumam pada dirinya sendiri. Masih ada 200 tahun lagi hingga 40.000 tahun, tetapi kamu seharusnya sudah lahir, kan? Aku masih menunggumu. Wajahnya menunjukkan sedikit kepahitan tersembunyi saat dia berkata dengan suara rendah, aku terus hidup, tetapi selama 40.000 tahun ini, aku tidak akan pernah melupakanmu, aku tidak berani menjadi tua karena takut kamu tidak akan mengenaliku. Tiba-tiba, prasasti batu di sampingnya terangkat dan beresonansi ketika batu-batu terbelah membentuk pintu melengkung. Master Sekte Iblis Surgawi Qin Mu, penantianku akhirnya berakhir. Sosok berlengan satu muncul di sisi lain pintu dengan pisau panjang di punggungnya. Pria itu tertawa, tetapi kedengarannya seperti sedang menangis dan mengeluh. Ketika tatapan gadis muda dalam cahaya ilahi dan sosok berlengan satu bertemu, hati mereka bergetar. Penyintas dari era Kaisar tertinggi. Setan ekstrateritorial. Di bawah tebing, dua pintu menuju dua jenis dunia yang berbeda telah terbuka, dan masing-masing dunia mempunyai hambatannya sendiri. Ini bukan pertama kalinya kedua orang itu bertemu, dan ini bukan pertama kalinya mereka berselisih. Mereka pernah bertarung di masa lalu, pada masa ketika era Kaisar tertinggi akan segera dikubur. Setelah itu, mereka bertarung berkali-kali, tetapi saat itu adalah era Kaisar pendiri. Di tebing gunung itu mereka telah bertarung berkali-kali. Keduanya saat itu telah meninggalkan dunia yang sunyi, dan yang bertarung hanyalah penampakan mereka. Alam mereka terlalu tinggi dan kemampuan mereka terlalu kuat. Jika tidak ada kesempatan, tubuh asli mereka tidak akan bisa memasuki dunia ini. Tidak ada lagi bentuk kehidupan di dunia ini dan tidak ada yang bisa bertahan hidup di sini. Itu adalah reruntuhan besar era Kaisar Agung. Tempat yang bahkan lebih keras dari reruntuhan besar era Kaisar pendiri. Reruntuhan besar setidaknya masih memiliki patung-patung dewa dari batu untuk melindungi orang-orang yang memungkinkan makhluk hidup bertahan hidup. Namun, di sini hanya ada gurun, dan ketika kegelapan menyerbu di malam hari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi bentuk kehidupan yang tersisa sejak 30 hingga 40.000 tahun yang lalu, yang ada hanya dewa. Pada masa awal era Kaisar pendiri, para dewa telah pergi satu demi satu. Mereka pergi ke dunia lain, dan dua orang yang sekarang bertarung adalah dua dewa terakhir yang pergi. Wanita dari keluarga Bai dari 40.000 tahun yang lalu, apakah kamu di sini untuk menemukan orang yang meninggalkan tulisan itu? Dewa berlengan satu itu bertubuh tinggi, dan pisau panjang di belakangnya berdengung. Pisau itu tampaknya mampu menembus ruang dan waktu, mengiris ke dunia lain. Dia mencibir dan berkata, sepertinya kamu juga telah menerima berita tentang dia yang telah lahir. Aku sudah lama tahu keterampilan pedangmu bermasalah. Mereka melampaui era Kaisar tinggi dan bahkan melampaui era Kaisar pendiri, tetapi aku tidak mempertimbangkan bahwa kamu sebenarnya berhubungan dengan Master Kultus Iblis Surgawi. Tubuh wanita dalam cahaya ilahi itu bergetar, dan kegembiraan memenuhi hatinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan permusuhannya. Dia benar-benar datang. Dia yang telah melakukan perjalanan waktu benar-benar muncul di sini. Kau tidak bisa menghalangiku. Dewa berlengan satu di pintu batu itu sangat sombong. Aku ingin membunuhnya, dan kau ingin menghentikanku. Kita sudah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi semuanya berakhir kacau. Tak satu pun dari kita bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain.
Alasan aku membiarkan lenganku yang patah seperti ini adalah agar suatu hari nanti aku bisa melawannya dan membalas dendam atas lenganku yang terputus, untuk membalas dendam atas kebencian yang telah mencemarkan nama baikku. Jika aku tidak bisa mematahkan keterampilan pedangnya dengan keterampilan pisauku, aku tidak akan pernah merasa mudah untuk mengungkapkan pikiranku, untuk membiarkan jalur pisauku maju selangkah lagi. Untuk hari ini, aku sudah menunggu hampir 40.000 tahun. Wanita dalam cahaya ilahi tebing itu berjalan keluar dari sinar dan berdiri di padang pasir. Dia hanyalah sebuah penampakan dan berkata samar-samar, apapun yang kau katakan tidak ada gunanya jika kau tidak bisa datang ke dunia ini. Dewa berlengan satu itu berbalik, dan jubah merah darahnya bergetar menutupi seluruh pintu. Tiba-tiba, di tempat jubahnya bergetar, cahaya pisau membelah penghalang antara dua dunia. Kemauan pisau itu tak terbatas dan sangat menakutkan. Pisau itu benar-benar telah membelah penghalang antara dua dunia. Cahaya pisau itu terdengar dan meledak dari pintu batu. Dua gelombang pasir terangkat ke udara. Di tengahnya terdapat jurang yang menjulang setinggi 3.000 meter, dan membentang sejauh ratusan mil. Namun saat lelaki itu ingin melangkah ke dunia ini, sebuah kekuatan tak kasat mata dari langit dan bumi memantulkannya kembali. Gadis muda itu berjalan kembali ke dalam cahaya suci dan menghilang ke dalam tebing. Dengan kekuatanmu, tubuhmu yang sebenarnya tidak akan mungkin bisa melewatinya, menyerahlah pada pikiran ini. Dewa berlengan satu di pintu batu itu menarik pisaunya dan berbalik untuk pergi. Pintu batu itu perlahan runtuh. Aku akan kembali ke dunia ini. Hanya penghalang dunia tidak akan menjadi masalah bagiku. Naga kilin membawa kinmu dan peti itu ke awan. Jelas hari sudah siang, tetapi begitu mereka melewati awan, langit menjadi gelap tak tertandingi. Suara gemericik air terdengar di malam yang gelap, dan kinmu melihat ke arah suara itu. Dia melihat cahaya yang tersebar di tebing yang pecah bersinar menembus malam. Mereka telah kembali ke Great Ruins, ke sumber Surging River. Itu masih parit surgawi yang membentang dari timur ke barat. Reruntuhan besar dan tebing yang memiliki penurunan ketinggian yang sangat besar memisahkan reruntuhan besar menjadi timur dan barat. Ini juga merupakan sumber sungai bergelombang, dan air terjun yang mengalir turun dari tebing. Sumber air itu layak untuk dipikirkan. Air sungai Surging mungkin berasal dari dunia lain dan bahkan mungkin masuk ke dunia lain melalui celah-celah. Mungkin ada cerita yang berbeda di sini. Kinmu menatap tebing yang retak, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia melihat orang tanpa kepala berdiri di celah itu. Xing'an, rambutnya berdiri tegak. Xing'an menjaga pintu masuk ke dunia yang baru saja ditinggalkannya dan menunggunya untuk masuk ke dalam. Dunia gurun kuning adalah dunia tanpa bentuk kehidupan apapun, dunia yang sepenuhnya mati. Orang itu benar-benar telah memenggal kepalanya dan meninggalkan tubuhnya yang tanpa kepala untuk berjaga di sana. Ketika Kinmu memikirkannya, kepala dan mata orang itu mungkin masih terbang acak di padang pasir kuning untuk mencari mereka. Naga kilin juga menyadari hal ini dan mendarat tanpa suara. Peti itu memancarkan cahaya redup yang memaksa kegelapan kembali, melindungi mereka. Ketika kilin naga mencapai tanah, Kinmu merangkak diam-diam di punggungnya, menjaga tubuhnya tetap rendah. Naga kilin berusaha sekuat tenaga mengecilkan ukuran tubuhnya dan naik ke dada. Kinmu juga naik ke dada yang melangkah lebar untuk perlahan mendekati sungai. Air sungai di sini merupakan sumber dari sungai Surging. Karena dasar sungai tidak terlalu lebar, laju alirannya tidak terlalu cepat, sehingga tidak dapat dianggap sebagai hulu. Peti itu memasuki sungai, dan kakinya dengan lembut mendorong air saat ia berenang tanpa suara ke hilir. Kinmu menghela napas lega. Xing'an telah meninggalkan kepalanya di dunia itu sehingga ia akan kehilangan kemampuan untuk memantau lingkungan sekitar tubuhnya, sehingga memudahkan mereka untuk tetap tidak ditemukan. Selama mereka terus maju, peluang untuk menemukan mereka akan menjadi sangat tipis. Pada saat itu, terdengar bunyi dentuman saat dada itu membentur karang. Bunyi ini tidak keras, tetapi terdengar sangat memekakkan telinga di tengah malam. Mereka belum jauh dari air terjun atau Xing'an. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat Xing'an yang berdiri di celah itu tanpa ada perubahan. Detak jantungnya menjadi tenang, dan dia tersenyum. Aku terlalu berhati-hati dan lupa bahwa kepala Xing'an tidak ada di sini. Tanpa telinga dan mata, bahkan jika kita berjalan tepat di depannya, dia tidak akan dapat melihat atau mendengar kita. Naga kilin menghela napas lega dan tersenyum. Suara air terjun itu sangat keras, jadi kita tidak perlu khawatir dia akan mendengar kita, pemimpin sekte. Ekspresi Kinmu tiba-tiba berubah drastis, dipenuhi dengan keheranan. Di celah tebing, tubuh Xing'an yang tanpa kepala tiba-tiba berputar, dan lehernya tampak sangat panjang. Di setiap sisinya, ada sebuah telinga.
Tubuh jasmaninya seperti dewa sehingga memancarkan cahaya ilahi dan sangat menarik perhatian dalam kegelapan. Xing'an telah memotong telinganya dan menempelkannya di lehernya. Pada saat ini, kedua telinga itu bergetar tertiup angin dan menjadi lebih besar dari telinga gajah emas milik Roland. Qin Mu segera mengambil keputusan dan menggunakan kesadarannya untuk mengirimkan suaranya. Lari, jangan lewat jalur air, ke tepi pantai. Kecepatan dada saat berenang di air jauh lebih lambat daripada saat berlari di darat. Dalam kegelapan, mereka harus mengandalkan dada untuk bertahan melawan kegelapan sehingga kecepatan dada adalah kecepatan mereka. Peti itu tidak bersuara di dalam air, tetapi langkah kakinya akan menimbulkan suara ketika ia sampai di darat. Namun, sekarang setelah Xing'an mendengar mereka, melarikan diri ke daratan adalah pilihan terbaik. Di celah tebing, tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba terbang dan menerkam tepat di mana Qin Mu dan yang lainnya berada. Pada saat yang sama, sebuah bola mata dengan tergesa-gesa terbang dari celah itu. Ketika itu terjadi, ia berhenti di tengah udara. Cahaya ilahi meledak dari bola mata dan menerangi sekelilingnya sehingga ia dapat terlebih dahulu menentukan sekelilingnya. Pilar cahaya kemudian bersinar turun dari mata dewa dan menerangi radius 7 hektar sambil bergerak maju. Omong kosong, darah Qin Mu menjadi dingin. Peti itu bisa bertahan melawan kegelapan, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat. Sekarang karena berada di dalam air dan bukan di darat, kecepatannya bahkan lebih lambat, tetapi mereka tidak bisa meninggalkannya dan pergi. Berdebar, Xing'an yang tanpa kepala mendarat di air, tidak terlalu jauh dari mereka. Dia memiringkan telinga di lehernya dan berdiri tanpa bergerak. Sepasang telinga itu menjadi semakin besar. Tiba-tiba, cahaya di langit bersinar seperti pilar di tubuh Xing'an yang tanpa kepala. Kemudian, cahaya itu menyapu ke depan dan menyinari Qin Mu dan naga kilin yang ada di dada, tampak sangat gugup. Qin Mu tersenyum, dan dada di bawah kakinya juga berhenti, membeku di tempat. Qin Mu tersenyum dan berkata, "Saudara Xing'an, jika aku membantumu melepaskan diri dari gejala tersembunyi di tubuhmu, bisakah kau membiarkanku hidup-hidup?" Di leher Xing'an, dua telinganya tiba-tiba mulai mengepak, dan matanya di udara juga terbang ke depan. "Ketidaktahuanmu membuatku heran. Kau masih punya muka untuk mengatakan ini." Saat suara Xing'an terdengar, sebuah kepala terbang keluar dari kegelapan di belakang tubuhnya dan mendarat di lehernya. Pada saat yang sama, kedua telinganya juga terbang dan menempel di lubang telinganya. Mata lainnya terbang, tetapi tidak memasuki rongga matanya. Sebaliknya, mata itu tetap berada di udara di atas Qin Mu, memantau pergerakannya. Xing'an mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, "Sekarang aku bisa menjawabmu, tidak? Tabib Dewa Agung Qin terlalu licik. Saat aku tidak memperhatikan sejenak, kau bahkan mencuri dadaku. Aku khawatir membiarkanmu mengobatiku, karena kau mungkin juga akan mencuri hidupku. Orang yang licik seperti itu, hanya dengan mengubahmu menjadi mayat aku bisa merasa tenang." Di sungai, kabut tebal menerjang mereka. Uap air di sini sangat pekat, dan kabut tebal seringkali menyebar tanpa terkendali. Qin Mu menatap kabut tebal itu, dan hatinya sedikit bergetar. Ia tersenyum dan berkata, "Saudara Xing'an terlalu berhati-hati. Sebenarnya, Anda tidak jahat, Anda hanya terlalu terikat pada keabadian. Anda belum pernah ke Eternal Peace selama kurun waktu ini, bukan? Saya telah menambal jembatan ilahi dan membuat model aljabar ruangnya. Selama Anda mengolahnya, Anda akan dapat menambal jembatan ilahi sepenuhnya. Secara harfiah, semua orang tahu tentang ini di Kekaisaran Eternal Peace kecuali Anda yang masih berusaha memperpanjang hidup Anda dengan bagian tubuh orang lain." Xing'an hendak menyingkirkannya, tetapi dia tertegun setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dia mencibir dan berkata, "Kamu berbohong. Jika kamu benar-benar memiliki teknik semacam ini, mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri dan menyebarkannya saja? Kamu adalah master sekte iblis surgawi sehingga kamu secara alami akan memberikan teknik ini kepada para pengikut sekte iblis surgawi, memperkuat kemampuan sektemu. Selain itu, Grandmaster berada di sampingku selama sekitar 6-7 hari, jadi mengapa dia tidak memberitahuku hal ini?" Qin Mu tertawa dan berkata, "Grandmaster ingin meminjam tanganmu untuk menyingkirkanku dan bahkan ingin kau dan Dewa Dukun Kui menderita, jadi bagaimana dia akan memberitahumu tentang ini? Selain itu, menyimpannya untuk diriku sendiri. Kau meremehkan keluasan pikiranku. Jika kau mencari keabadian, kau benar-benar dapat membuang semua yang ada di dalam peti dan meninggalkan bagian tubuh orang lain. Kau hanya perlu mempelajari 3 teknikku, rahasia jembatan Magpie, rahasia pemandu misterius, dan rahasia penyeberangan ilahi. Begitu jembatan ilahimu terbentuk, kau akan dapat menyeberanginya dan memasuki istana surgawi, menjadi dewa yang abadi. Sejujurnya, seseorang sudah selangkah lebih maju darimu.
Pengajar kekaisaran perdamaian abadi telah menjadi dewa. Kabut tebal itu semakin lama semakin tebal, menenggelamkan mereka berdua. Mata Xing'an masih menatap langit dan semakin dekat. Mereka terus menatap Qin Mu dan bahkan dengan kabut tebal, mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Suara Xing'an terdengar dari balik kabut tebal saat dia mendesah dan berkata, "Kau memang luar biasa karena memiliki pikiran yang luas, aku telah meremehkanmu. Namun, kau juga meremehkanku dengan berpikir bahwa aku mengambil bagian tubuh orang lain hanya untuk keabadian. Tujuanku adalah menjadi dewa sejati, jadi aku akan tetap membunuh siapapun yang harus kubunuh, dan aku akan mencuri dan mengambil bagian tubuh orang lain. Model aljabar ruang jembatan ilahi milikmu sangat berguna bagiku, jadi aku berterima kasih padamu, tetapi karena kau telah menyampaikan ini kepada semua orang." Cahaya melesat keluar dari mata Qin Mu, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam ke tanah. Energi vitalnya meledak dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, membungkusnya, naga kilin, dan dadanya. "Apa gunanya meninggalkanmu?" Cahaya bersinar terang dari mata Xing'an dan mengiris rune di sekitar Qin Mu. Namun, pemuda itu tersenyum dan mengeluarkan pisaunya, mengayunkannya seperti badai. Dengan setiap pisau, setiap rune yang hancur karena kompresi ruang menyala lagi. Cahaya pisau mengelilinginya dari segala arah, dan bahkan Xing'an tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. "Kemampuanmu tidak buruk, kamu tidak kalah denganku di masa lalu." Tubuhnya yang nyata bergegas menyerang, tetapi tepat saat dia hendak menjatuhkan Qin Mu, dunia berputar dan ekspresinya berubah drastis. "Sial, Wui!" Kedua matanya menghilang. Tubuh jasmaninya mengandalkan kedua matanya untuk melihat, jadi sekarang setelah kedua matanya diteleportasi oleh Qin Mu, penglihatannya berubah menjadi dunia yang berputar dan bergerak cepat. Wah! Xing'an membuka mulutnya untuk muntah sambil memaksa roh primordialnya untuk menekan penglihatannya yang membingungkan. Dia merasakan seluruh tubuhnya berputar, namun itu hanyalah salah persepsi yang disebabkan oleh penglihatannya. "Dulu, Xing'an, kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatuku." Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan rune kembali menyala di sekelilingnya. Xing'an mendengar suaranya dan segera bergegas mendekat. Saat dia bergerak, dia langsung tahu itu adalah ide yang buruk. Suara benturan keras terdengar saat dia berlari puluhan mil ke tebing. Mata sucinya memberinya penglihatan, sehingga saat mata itu berputar cepat, rasa ruangnya telah lenyap dan dia tidak dapat menentukan arah. Energi vital Qin Mu meledak dan rune muncul lagi. Dia sekali lagi menggunakan teknik teleportasi ilahi dan menghilang bersama dada dan naga kilin. "Aku bisa memindahkan mata Xing'an sejauh puluhan mil, tetapi saat aku membawa naga kilin dan peti itu, aku bisa memindahkan kita sejauh 4 mil. Namun, selama aku tidak bersuara, aku seharusnya bisa melarikan diri ke dasar sungai dan menyelinap pergi." Qin Mu yang sedang berteleportasi tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang keras. Seni teleportasi ilahinya gagal, dan dia menabrak gunung kerangka yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit setelah tabrakan itu. Hal ini langsung mengejutkan Qin Mu dan membuatnya bingung. Sebuah kerangka yang mengepak-ngepakkan tangannya terbang melewatinya sambil berteriak, "Apakah kamu buta atau semacamnya?"